Yo ho, all hands, hoist the colors high. Heave ho, Ketika diri kita telah didampingi oleh sosok kuda penjaga, maka pastinya akan ada banyak hal yang bisa kita alami. Entah dari mengalami berbagai pengalaman spiritual, atau sampai memiliki bakat tertentu yang bisa digunakan untuk membantu orang lain. Namun, di antara semua itu, salah satu yang biasanya akan terjadi di saat kita telah didampingi oleh sosok kodam adalah munculnya beberapa kebiasaan, kesukaan, atau sebuah hobi yang dimana akan dianggap aneh oleh orang lain. Padahal kebiasaan, kesukaan, atau hobi tersebut sejatinya muncul dikarenakan pembawaan karakter, elemen, atau energi dari kodam yang datang menjaga diri kita. Namun sayangnya karena seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang aneh, seringkali orang yang didampingi sosok kodam enggan menunjukkan hal-hal tersebut dan berupaya menutup-nutupinya. Kan tetapi, apa sebenarnya kebiasaan, hobi, dan kesukaan yang menurut orang aneh, padahal hal tersebut berasal dari kodam dan menjadi sebuah ciri khusus diri kita telah didampingi oleh sosok kodam. Simak video ini sampai habis. Beberapa orang yang pernah saya temui, bahkan saya sendiri pun mengalami hal tersebut. Ketika ada sosok kodam yang datang menjaga diri saya, tanpa disadari muncul beberapa kebiasaan, hobi, dan kesukaan baru yang mungkin bagi saya adalah hal yang wajar. Namun, bagi orang-orang di sekitar saya, hal tersebut adalah sesuatu yang aneh. Misalnya seperti di mana ketika banyak orang sangat senang mengunjungi sebuah mall, tempat hiburan, kafe, dan lain sebagainya untuk melepas penat. Justru, diri saya lebih menyukai tempat-tempat yang tenang dan tidak banyak gangguan. Bahkan, jika seandainya disuruh memilih sebuah tempat rekreasi, maka saya akan lebih senang memilih tempat-tempat yang bersejarah dan kental dengan hal-hal spiritual. Entah itu candi-candi, entah itu museum, entah itu sebuah tempat ibadah yang memiliki sejarah tertentu, atau minimal sebuah tempat yang langsung tertuju ke alam. Sedikit cerita, saya pernah mengunjungi sebuah candi di daerah Jawa Tengah, di mana kebanyakan orang mungkin tidak akan betah berlama-lama untuk berada di sana. Namun, saya bisa duduk sendiri sampai berjam-jam hanya sekedar menatapi candi-candi tersebut. Di saat hal ini saya lakukan, beberapa orang, bahkan keluarga saya sendiri berpikir itu adalah hal yang aneh. Namun bagi saya, berada di sana, menatapi candi-candi itu, seolah-olah membuat diri saya bisa merasakan aktivitas-aktivitas yang pernah ada di lokasi candi tersebut. Bahkan selain itu, saya pun memiliki kebiasaan yang juga dianggap aneh oleh orang-orang yang dekat dengan saya, di mana saya sangat senang menikmati pemandangan gunung atau pemandangan alam pada malam hari. Karena kebetulan tempat saya dekat dengan puncak yang ada di Bogor, Jawa Barat. Saya sering pergi ke sana hanya sekedar duduk memandangi alam. Entah itu jam 12 malam atau jam 1 pagi. Saya pergi ke sana hanya untuk duduk memandangi alam terbuka. Dan ketika saya melakukan hal ini, saya merasakan seolah-olah ada sebuah energi yang mengalir dan masuk ke dalam tubuh saya. Selain itu, sebuah kebiasaan dan kesukaan yang muncul pada diri saya saat sosok kodam datang adalah suka melihat, menyentuh, dan mempelajari benda-benda yang dianggap keramat. Ya teman-teman, jika pada umumnya kebanyakan orang akan takut jika menyentuh, berdekatan, atau melihat benda-benda yang dipercaya dihuni oleh makhluk alam gaib. Justru saya kebalikannya. Saya sangat tertarik dengan benda-benda tersebut
Bahkan jika suatu tempat diyakini terdapat sebuah pusaka keramat, saya pasti akan ke sana untuk mendeteksi dan mencoba melihat benda apa yang tertanam di tempat tersebut. Seperti ada sesuatu dorongan yang membuat saya sangat tertarik untuk mempelajari energi yang ada di benda-benda itu. Mungkin teman-teman yang telah didampingi oleh sosok kodam juga banyak yang merasakan hal ini. Namun, yang menjadi perbedaan antara diri saya dengan orang yang mengalami hal ini, saya hanya ingin tahu, hanya ingin merasakan dan mempelajari pusaka-pusaka itu. Tapi, saya tidak sampai menyimpan atau merawat benda-benda itu. Sedikit cerita dari banyaknya benda pusaka yang pernah datang atau saya temukan sendiri. Semua pasti akan saya kembalikan ke alam, di mana saya hanya akan mengagumi benda tersebut, namun tidak sampai menyimpannya. Karena saya memiliki sebuah paham di mana ketika sebuah benda pusaka kita ambil dari asalnya, maka pasti tempat tersebut akan terganggu kestabilan energinya. Dan saya tidak mau sampai hal itu terjadi. Lalu kebiasaan aneh lainnya yang muncul ketika kodam datang menghampiri diri kita adalah sering mengalami insomnia. Ya teman-teman, walaupun memang tidak selamanya orang yang mengalami insomnia pasti didampingi oleh sosok kodam, namun dari beberapa orang yang saya kenal dan didampingi oleh sosok kodam, bahkan saya sendiri pun juga sering mengalaminya, kita akan sering mengalami insomnia. Sedikit berbeda dengan insomnia yang dikarenakan oleh gangguan kesehatan. Insomnia yang dialami oleh orang yang telah didampingi sosok kodam, mereka tidak disertai dengan rasa gelisah, rasa cemas, dan lain sebagainya. Justru saya merasa pada saat malam hari, terutama pada bulan purnama, saya akan merasakan seolah-olah ada sebuah energi yang mengalir dan mengisi tubuh saya, sehingga membuat diri saya lebih segar, bahkan lebih fokus ketika melakukan sesuatu. Sedikit informasi untuk teman-teman, bahkan semua video saya yang teman-teman telah tonton di channel ini, hampir 95% saya buat pada malam hari, di mana orang-orang banyak yang sedang tertidur. Justru pada malam hari saya lebih bisa berpikir jernih untuk membuat sebuah video. Mungkin masih banyak kebiasaan, kesenangan, bahkan hobi aneh dan tidak lazim lainnya yang muncul ketika diri kita didampingi oleh sosok kodam. Namun, jika kebiasaan, hobi, dan kesukaan tersebut sudah tidak wajar dan merugikan diri sendiri atau orang lain, maka mungkin kita bisa mulai untuk berkonsultasi dengan pemuka agama sesuai dengan kepercayaan teman-teman. Karena bisa saja kebiasaan, hobi, dan kesukaan tersebut muncul dikarenakan adanya sosok kodam yang membawa energi negatif. Jika seandainya teman-teman saat ini memiliki kebiasaan, hobi, dan kesukaan yang sering dianggap aneh oleh orang lain, namun sampai saat ini teman-teman masih belum memahami apakah hal tersebut terjadi dikarenakan adanya sosok kodam atau bukan, teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar dengan menceritakan apa saja kebiasaan-kebiasaan tersebut. Sebab bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau untuk teman-teman yang ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di akun Instagram, saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng. Yo ho, all hands hoist the
Hey.